Kalau bapak-bapaknya sih pasti mau aja, tapi emak-emaknya ini nantinya wewek bikin pening kepala yang kagak bisa sembuh sama Paramek campur daun kucubung juga. Halo guys, kembali lagi dengan gue di sini. Video ini tuh lanjutan video jalan-jalan Pak Bos atau papahnya Excel sama Dede Reksa dari Pangalengan ke Kebun Teh Riung Gunung. Masih sama geng oren yang personelnya itu para gen milenial dan X. Ada Om Chandra dan Tante Ita, mereka itu suami istri. Ada Om Kudil dan Teh Juleha, mereka suami istri juga. Ada Mang Toke bersama istri dan pasukan tempurnya. Dan tidak ketinggalan ada Mang Dodo dan Mang Kumis yang selalu setia kayak kacang di belah duren. Dan yang terakhir ada Kuncen penunggu markas Fresh Oren yang namanya Mang Cireng. Oh ya, sebelumnya gue disclaimer dulu ya, biar aman. Maksudnya biar kalian itu tahu videonya bakalan kayak gimana. Ini tuh sebenarnya video dokumentasi aja sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Itu yang jadi tujuan utamanya, ya dokumentasi si Pak Bos. Selain itu juga gue bakalan ngebacot apapun tentang rekor-rekor dari pabrikan motor di dunia. Ya intinya sih biar kalian pada nambah ilmunya, wawasan tentang permotoran, biar nggak bego-bego amat, sambil menelusuri hutan pegunungan dari Kebun Teh Riung Gunung Pangalengan dan finish di Kebun Teh Nusantara Mekarsari yang tempatnya itu di Gambung yang udah masuk wilayah Ciwidey. Berarti kita akan melewati Gunung Tilu ya guys, yang memisahkan dua kebun teh ini. Dan ngomong-ngomong tentang Gunung Tilu, artinya secara harfiah berarti gunungnya ada 3 biji. Ingat loh ya, Gunung Tilu bukan gunung kembar. Karena beda ya guys, Gunung Tilu ini adanya di sini ya, di jalur Rahong Gambung Pangalengan ke Ciwidey. Nah kalau gunung kembar ada di mana-mana ya, you know lah ya. Nah guys, usahain kalian sesekali piknik di sini, recommended banget kalau kata gue sih. Bikin suasana hati jadi adem dan tentram, bikin amnesia kalau lagi punya utang dan cicilan. Guys, kita sekarang sebentar lagi itu keluar dari perkebunan Teh Riung Gunung dan memasuki kawasan hutan Gunung Tilu. Ini tuh masuknya hutan guys. Di sini tuh banyak kejadian yang tidak terduga. Bisa aja ada ular, celeng, dan hewan yang paling ditakuti si Pak Bos, ulat bulu. Karena bikin geli katanya. Muka serem tapi nyali sebatas tempe. Gue mulai aja ya ngebacotnya. Guys, kalian pernah mikir nggak motor yang kalian lihat di jalan itu ceritanya gimana? Kayak siapa sih yang pertama kali bikin motor ngebut yang kita sebut superbike? Ternyata ceritanya lebih seru dari drama Korea. Loh, ada perang antar pabrikan, rekor gila-gilaan, sampai motor seharga 170 miliaran. Semua ini dimulai tahun 1969 sama Honda CB750. Ini motor pertama yang dapat julukan Superbike, mesinnya 737 cc, 4 silinder, tenaganya 67 HP. Kerennya, dia motor produksi massal pertama yang pakai rem cakram depan. Sebelum dia brojol, motor gede itu berat dan rewel. CB750 ini mengubah segalanya, makanya dia legendaris banget. Nah, kenapa kalian sering banget lihat motor Honda di jalan? Ya karena mereka itu pionir dan jagonya mesin 4 tak dari dulu. Nah, guys di sini itu jalannya ya begini, nanjak terus karena kan lagi naik gunung kembar. Gunung Tilu maksudnya. Ini jalanan the best banget sih. Suasananya adem loh guys, nggak kerasa panas. Ya wajar lah ya, karena kanan kiri itu pepohonan lebat. Dan semoga saja tetap begini, tidak berubah fungsi jadi pemukiman. Karena kalau udah nih pohon-pohon ditebang, kemungkinan daerah Pangalengan banjir dan jadi rawan longsor juga pastinya. Oh ya, kita balik lagi ke yang tadi. Si geng ijo Kawasaki ngelihat kesuksesan CB750 dan langsung panas. Tahun 1973 mereka keluarin Jet One. Mesinnya lebih gede, 903 cc yang tenaganya 82 HP. Jet One ini lebih kencang, top speednya 210 km per jam, ngalahin si CB750 yang cuma 201 km per jam. Dari sinilah perang superbike antar pabrikan Jepang dimulai. Dan bla 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 guys, mereka itu ya keempat pabrikan Jepang terus-terusan bersaing bikin motor kencang. Dan kalau ngomongin soal kecepatan, rekornya itu dipegang Suzuki Hayabusa tahun 1999. Dia mecahin rekor Honda Blackbird dengan top speed 312 km per jam dan berhasil masuk catatan rekor dunia. Nah guys, nama Hayabusa itu artinya elang peregrine, predator alaminya burung blackbird. Sengaja banget kan namanya dibikin begitu. Tapi rekor Hayabusa itu buat motor jalanan. Kalau buat sirkuit, juaranya itu Kawasaki Ninja H2R. Ini memang motor sinting. Mesinnya pakai doping supercharger, tenaganya tembus 310 HP,
top speednya itu tembus 400 km per jam. Ini bukan motor, ini roket darat yang cuma boleh dipakai di sirkuit. Tapi guys, ada lagi yang lebih cepat dari H2R. Ada Foxconn Wattman, terus ada Dodge Tomahawk sampai MTT yang mesinnya pakai turbin helikopter. Edan bener dah. Nah, kalau tadi barusan itu ngomongin top speed, sekarang gue mau cerita tentang akselerasi. Nah, guys, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu Hayabusa cuma butuh 2,5 detik aja. Tapi sekarang ada saingan baru, Ducati Diablo V4 RS, katanya sih bisa di bawah 2,5 detik. Ini berkat mesin turunan MotoGP. Lebih sinting lagi sih ini. Mau cepet-cepet pada nggak sabar pengen ke akhirat kali ya. Guys, coba bayangin seandainya kalian malam-malam jalan ke sini sendirian. Gak kebayang deh kayak gimana. Jam segini aja udah begini, tapi cocok sih buat kalian yang suka uji nyali. Jalur begini itu jarang ada, masuk tikungan lewat jembatan dan kembali nanjak, jalannya meliuk-liuk. Mantap deh pokoknya mah. Lihat ijo-ijo kiri kanan terus pepohonannya rindang. Ini itu sesuatu banget buat kalian yang hobi ngebolang. Oke guys, gue ngebacot lagi ya. Kali ini tentang motor produksi massal dengan mesin paling gede. Itu tuh juaranya Triumph Rocket 3. Mesinnya 2500 cc, 3 silinder. Lebih gede dari mesin mobil LCGC, tapi tujuannya bukan buat ngebut, tapi buat torsi. Torsinya itu 221 Nm. Tarikannya dari bawah itu brutal banget. Itu tuh khas banget ciri dari motor power cruiser. Terus guys, nih ya kalau ngomongin tentang teknologi misalnya yang sekarang jadi standar motor, yaitu sistem injeksi. Kalian tahu nggak kalau motor injeksi pertama di dunia itu motor dari Honda lagi yang namanya CX500 Turbo tahun 1982. Udah pakai injeksi, pakai turbo pula dia. Honda emang gitu kelakuannya. Dari dulu suka pamer teknologi di motor super mereka. Di Indonesia sendiri, teknologi injeksi Honda pertama kali ada di Supra X 125 tahun 2005 dulu. Nah, selain injeksi, sekarang itu pengereman juga makin canggih. Wah, itu ada Om Kudel berhenti dan itu Teh Juleha. Lagi video kita kayaknya. Kalian tahu kan yang namanya rem ABS yang bahasa Zimbabwe-nya itu anti-lock braking system? Sebenarnya teknologi ini asalnya dari rem pesawat biar rodanya nggak ngunci pas mendarat. Nah, pabrikan pertama yang pasang ABS di motor produksi massal itu BMW di motor K100 tahun 80-an. Sekarang fitur ini udah lumayan umum banget kan ya, bahkan di motor matic udah pada pasang. Contohnya ini, tunggangannya si Pak Bos, si ADV ABS. Nah, sudah teknologi, next gue bahas soal duit dan motornya Sultan. Rekor motor produksi termahal di dunia itu adalah Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Harganya jangan kaget ya, ada di 11 juta dolar Amerika atau sekitar 170 miliar kalau belinya pakai duit kita. Motor ini itu cuma dibuat 45 unit. Sasisnya aja dibuat dari satu balok aluminium utuh. Ini bukan motor lagi, ini karya seni berjalan. Dan kalau ngomongin siapa pabrikan terkaya paling banyak duitnya, lihat aja jumlah produksi motornya. Sejauh ini rekor paling banyak diproduksi, juaranya udah pasti Honda. Bayangin, sampai sekarang pas konten ini dibuat, Honda udah produksi 500 juta unit motor di seluruh dunia. 500 juta, angka nolnya ada 8. Itu nunjukin betapa dominannya mereka di pasar global. Gak ada yang bisa ngalahin, paling ada Yamaha, tapi terpaut sangat jauh sekali. Nah guys, kelihatan kan bedanya? Pas di daerah Pangalengan tadi itu hutannya heterogen. Ada pohon pisang, semak belukar, talas hutan, sampai pohon kucubung gue lihat tadi. Tapi semakin ke arah Ciwidey, maka pohon-pohonnya jadi semakin homogen. Ya begitu banyaknya pohon pinus sama cemara. Ya buat kalian yang sering ke Ciwidey, Ranca Bali, tahulah kayak gimana hutan homogen itu. Terlihat lebih rapi dan lebih aman pastinya. Kalian mau tahu nggak guys kenapa bisa begitu? Ya karena di hutan heterogen itu banyak semak belukar tanaman aneh-aneh yang beragam jenisnya. Tanah pun tak nampak. Kita kan nggak tahu ada apakah di semak-semak yang lebat itu. Bisa jadi itu sarang celeng, atau banyak ular, atau bahkan ulat bulu. Ngeri kan ya? Bikin merinding bulu Roma Irama jadinya. Oke guys, gue lanjut lagi ya ngebacotnya biar kalian gak bosen. Kali ini tentang rekor di balapan. Wet set dah, bikin kaget weh ini, si Om Dodo nyemprung. Wah ternyata si Mamang Cireng lagi recording paingan si Mang Dodo ke kebutan Tara-Taraning. Biar pas dijepret hasilnya bagus sekali ya, tapi si curiga udah pegel dia itu. Oke guys, gue lanjut ya. Pertama balapan MotoGP pastinya yang jadi kiblat balapan paling top se-alam dunia. Kalau kita gabungin semua era dari awal, pabrikan paling top di kelas utama itu Honda. Mereka udah ngoleksi 25 gelar juara dunia
Dan Yamaha ngejar ketat di belakangnya dengan 15 juara dunia. Bukan ketat sebenarnya, lumayan jauh juga itu. Pas di era GP 502 tak. Sebenarnya yang pegang rekor itu MV Agusta, tapi itu di awal-awal aja. Kesininya Honda yang mendominasi. Apalagi sudah tahun 2002 pas ke MotoGP 4 tak. Dari dulu Honda ya memang fokus di mesin itu. Jadi nggak aneh kalau dia langsung mendominasi. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Ducati yang akan mendominasi deh. Gue lanjut ke WSBK. Nah guys, di ajang balapan motor produksi massal ini cuman ada satu nama, ya Ducati. Pabrikan dari Italia ini benar-benar dominan banget, udah ngantongin 21 gelar juara. Jauh banget pastinya di atas yang lain. Motor Panigale V4, mereka itu emang gak ada obat. BTW ini tuh juara pabrikan ya, bukan juara dunia pembalapnya. Terus untuk balap garuk tanah yang namanya MXGP, itu tuh kiblatnya balapan motocross yang loncat-loncat di gundukan tanah. Dan kalau dihitung dari era klasik sampai sekarang, Honda jadi yang paling sering juara, yang totalnya 15 gelar juara dunia di kelas utama. Sekarang sih kayaknya KTM yang mulai mendominasi, tapi motor Suzuki juga sangat diperhitungkan di kompetisi ini. Terus guys, kalau ngomongin balapan gurun paling ganas yang namanya Rally Dakar, KTM adalah rajanya. Pabrikan asal Austria ini bikin rekor gila dengan menang 20 kali. Kebayang gak sih, hampir 2 dekade gak ada yang bisa ngalahin ketangguhan motor oren mereka di medan paling ekstrim sedunia. Kalian nyadar gak, di sepanjang jalan ini itu sebenarnya pegunungan. Enak banget vibes dan udaranya, menyejukkan dan menenangkan. Guys, itu ada guguk lagi ngapain ya di sini? Tapi di depannya ada yang lagi ngarit. Mungkin anjing di sini itu diperlukan buat jaga-jaga dari serangan celeng dan kawan-kawannya. Dan itu di depan ada warung. Asik banget kayaknya nongkrong di situ sambil ngopi-ngopi. Kalau sendirian mah, si Pak Bos ini udah pasti ngopi di sana. Tapi berhubung bawa rombongan ya apa boleh buat. Kalau bapak-bapaknya sih pasti mau aja, tapi mak-maknya ini nantinya wewek bikin pening kepala yang kagak bisa sembuh sama Paramek campur daun kucubung juga. Gue lanjut ngomongin rekor ya guys. Di balap ketahanan 24 jam. Itu tuh namanya FIM Endurance World Championship, disingkat EWC, dan FIM-nya itu sendiri singkatan dari FD Rusian International de Motociclisme. Pakai bahasa Zimbabwe lagi dah, harusnya pisan makiana oke. Guys, di kompetisi ini tuh Suzuki legendanya mereka udah ngumpulin lebih dari 20 gelar juara dunia. Ini bukti kalau mesin GSXR mereka itu super badak dan bisa digeber habis-habisan seharian penuh tanpa jeda. Lanjut di balapan orang-orang sinting yang namanya Isle of Man Titi. Di sirkuit jalanan paling bahaya ini, Honda lagi-lagi jadi yang paling berkuasa. Mereka punya lebih dari 250 kemenangan di semua kelas. Motor Honda Saber Fireblade udah jadi senjata andalan para King of the Mountain buat naklukin sirkuit Mount Mentiti ini. Dan ini jadi bukti bahwa motor-motor Honda itu rajanya pegunungan, tanjakan dan turunan yang berkelok. Ya emang di sini juga udah pada tahu lah kalau motor Honda itu mendominasi daerah perbukitan. Di Bromo aja motor GL Pro ngangkut motor lainnya yang bodinya gede-gede. Terus guys, ada kompetisi yang namanya Northwest 200. Ini tuh balapan jalan raya Irlandia Utara yang motor-motornya super kenceng gak ngotak. Di balapan ini, Honda lagi-lagi jadi merek yang paling sering menang. Mereka udah ngumpulin lebih dari 90 kemenangan di kelas Superbike. Ini nunjukin kalau mesin mereka emang paling kencang di trek lurus panjang. Sekarang lanjut ke Macau Grand Prix, tempatnya para penjudi kelas kakap. Nah guys, buat sirkuit kota yang sempit dan teknis di Macau, kali ini Yamaha jadi pabrikan paling sukses. Motor-motor mereka berhasil meraih kemenangan sebanyak 23 kali, terpaut tipis dengan Honda di 19 kali kemenangan. Tapi kesini-kesini justru Ducati yang mulai mendominasi. Terus lanjut ke kompetisi Suzuka 8 Hours. Di sini itu kandangnya pabrikan Jepang, dan yang jadi rajanya adalah Honda. Mereka udah menang lebih dari 28 kali di balapan ketahanan 8 jam paling bergengsi ini. Menang di Suzuka itu soal harga diri, dan Honda selalu jadi yang terdepan buat buktiin siapa yang terbaik. Nah guys, di depan sana itu ada lagi tempat wisata, namanya itu Far Hill Park. Tempat ini tuh menawarkan keindahan pemandangan perkebunan teh dan pegunungan, serta menjadi lokasi favorit untuk berfoto dan menikmati udara sejuk. Selain sebagai tempat selfie, tempat ini juga menyediakan atraksi bike track bagi pencinta olahraga sepeda. Dan guys, itu artinya kita sudah mau sampai ke target finish tujuan. Dan
Di depan itu belokan terakhir. Kalian akan melihat hamparan kebun teh yang teramat sangat indah. Di sini sih baru kelihatan sebagian aja. Nanti ke depannya bakalan terlihat gedenya segimana. BTW guys, perkebunan teh di sini itu nggak seramai perkebunan teh Riung Gunung tadi. Dan menurut gue dan si Pak Bos sepakat masih lebih baik vibes di Riung Gunung. Tapi bukan berarti perkebunan teh ini tuh jelek, tetap bagus kok dan sangat layak untuk dijadikan destinasi tujuan wisata. Oke guys, nanggung sedikit lagi nih bacotan gue tentang rekor. Selanjutnya itu kita pindah ke Amerika. Di sana itu ada kompetisi balapan yang namanya AMA Supercross. Dan AMA itu singkatan dari American Motorcyclist Association. Di balapan ini itu Honda lagi-lagi paling dominan. Mereka udah ngoleksi gelar juara di kelas utama 450 SX sebanyak 17 kali. Pastinya yang paling banyak sepanjang sejarah. Motor Honda CRF 450R itu udah jadi langganan juara di tangan pembalap-pembalap legendaris. Terus ada lagi nih guys, balapan trek lurus atau drag race. Namanya itu National Hot Rod Association Pro Stock Motorcycle. Susah pisan bacanya. Dan guys, kalau disingkat namanya itu NHRA. Di sini itu pertarungannya panas banget antara dua kubu Suzuki yang legendaris sama Harley Davidson. Suzuki udah jadi jagoan dari dulu, tapi kesini Harley Davidson kasih perlawanan sengit. Suzuki rajanya di sini dengan 15 kali gelar, ditempel Harley Davidson sebanyak 10 kali. Nah guys, itu rekor yang terakhir. Sebenarnya masih ada balapan lainnya, misalnya kompetisi Pikes Peak Hill Climb di Colorado Mama Rica, tapi itu udah dihentikan dulu karena fatal kalau buat motor, ya karena udah ada kejadian dulu yang menimpa pembalap legendaris Ducati. Namanya itu Carlin Dan, yang harus meregang nyawa pada tahun 2019. Dan kalau ditarik kesimpulan dari semua bacotan gue, pabrikan yang bisa dibilang paling konsisten berprestasi di berbagai kompetisi kelas dunia. Dari aspal sirkuit sampai trek tanah, ya siapa lagi kalau bukan Honda? Mereka juga paling banyak terjual motornya. Selain itu, ekor-ekor lainnya seperti kemajuan teknologi di roda 2, ya banyak didominasi mereka. Jujur gue bosen lihat Honda ini. Sama bosennya kalau lihat mukanya si Pak Bos ini. Tapi ya mau gimana lagi, emang kenyataannya begitu adanya. Dan kalian udah nyadar pastinya kalau rombongan si Pak Bos ini sudah turun gunung. Jadi sudah Gunung Tilu itu emang puncaknya. Yang tadinya dari arah kebun teh Riung Gunung kita tuh nanjak. Nah, mulai sekarang turunan semua. Rombongan masuk semak belukar hutan lagi, tapi sebentar doang sih. Cuma karena semaknya dikit aja dan gak banyak. Nah, kan akhirnya mulai kelihatan kan guys hamparan kebun tehnya. Sejauh mata memandang, sejauh itu kebun teh di Terawang. Dan ngomong-ngomong tentang kebun teh, itu kalian lihat daun tehnya hijau banget. Tapi yang paling dicari itu bukan sembarang daun. Yang dipetik itu cuman bagian pucuknya, ditambah beberapa, mungkin 2 atau 3 daun muda di bawahnya. Buat informasi aja nih ya, di bagian pucuk inilah semua rasa dan aroma teh yang paling enak itu ngumpul. Jadi bener-bener dipilih yang terbaik. Sampai di sini kalian paham kan ya guys? Terus kenapa ada teh hitam sama teh hijau? Bedanya itu di proses oksidasi, atau gampangnya proses daun teh dibiarin kena udara. Kalau teh hitam yang banyak diproduksi di sini, daunnya sengaja dibiarin teroksidasi penuh sampai warnanya jadi gelap dan rasanya kuat. Kalau teh hijau, proses oksidasinya langsung dihentikan, makanya warnanya tetap hijau. Dan teh ini itu super sehat karena di dalamnya banyak banget zat antioksidan. Anggap aja ini kayak bodyguard yang ngelindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Manfaat utamanya itu buat kesehatan jantung. Katanya bisa bantu nurunin kolesterol jahat. Selain itu, kandungan di teh juga berpotensi bantu ngelawan risiko penyakit-penyakit serius. Intinya, teh itu minuman buat ngejaga badan kita dari dalam. Nah guys, buat kegiatan kalian sehari-hari, manfaatnya minum teh ini langsung kerasa. Teh itu bisa bikin otak jadi fokus, tapi badan tetap chill. Pas banget buat nemenin kerja, biar pikiran lancar tapi nggak stres. Katanya juga bisa bantu naikin metabolisme, jadi cocok buat ngedukung gaya hidup sehat. Bonusnya bisa bantu jaga kesehatan mulut juga. Jadi satu minuman manfaatnya udah paket komplit. Tapi guys, ada bahayanya juga kalau kalian minumnya 1 galon sehari lengkap sampai akar-akarnya. Dan please deh, jangan lakuin itu. Dan gue mau kasih satu rahasia buat kalian nih guys. Tempat ini tuh sebenarnya pusat penelitian teh dari zaman company dulu. Jadi ya bisa dibilang yang ditanam di sini itu bibit unggul semuanya. Kualitasnya udah pasti bagus. Ya soalnya ada risetnya di balik semua hamparan hijau kebun teh ini.
Oke guys, begitu saja ya. Karena sudah mencapai finish, maka selesai sudah ngebacotnya karena gue juga capek. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Jika suka konten ini, maka transfer gue duit 1 juta. Sampai berjumpa lagi. Dadah.